Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asyara Wal Jum'ah, mahasiswi semester 5 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di video ini saya akan mempresentasikan rangkuman yang sebelumnya telah saya buat dari bab 7 hingga bab 13 mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Imran SEMAK untuk memenuhi nilai tugas akhir semester. Bab 7 tentang analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau disebut production accept. Tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis merupakan suatu tindakan yang berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka pendek. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Langkah yang menggambarkan atau proses pengambilan keputusan yaitu: yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, mengidentifikasi alternatif, yang ketiga, mengidentifikasi biaya, dan yang keempat, mengidentifikasi total biaya dan manfaat, yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif, dan yang terakhir, membuat keputusan. Selanjutnya, production aspect atau aspek produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar menghasilkan produksi yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. 5. Tanggung jawab pengambilan keputusan utama dalam bidang produksi. Yang pertama, proses, yang kedua, kapasitas, yang ketiga, persediaan, yang keempat, tenaga kerja, yang kelima, mutu atau kualitas. Bab 8 tentang sistem manajemen biaya dan activity based management, di mana manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategis, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Manfaatnya adalah merencanakan dan mengendalikan organisasi, meningkatkan kelancaran biaya, mengoptimalkan kinerja daur hidup, membuat keputusan, manajemen investasi, mengukur kinerja, serta mendukung otomasi dan filosofi pemanufakturan. Selanjutnya, Activity Based Management atau ABM atau manajemen berdasarkan investasi adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggaran dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai ini. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan ABM adalah: yang pertama, biaya organisasi, yang kedua, top management support and commitment, yang ketiga, change process, yang keempat, contingent education. Bab 9 tentang standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Biaya standar adalah biaya produksi suatu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka, yang telah direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Penentuan harga pokok standar mencakup: yang pertama, standar cost, yang kedua, standar biaya bahan, yang ketiga, standar biaya tenaga kerja, dan yang terakhir, standar biaya overhead pabrik. Selanjutnya, pengukuran kinerja manajemen adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku kinerja manajemen perusahaan. Bab 10 mengenai sistem penanganan fleksibel dan support activity cost, di mana sistem penanganan fleksibel merupakan suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Selanjutnya, support activity cost adalah segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan operasional yang merupakan faktor penunjang yang dibutuhkan. Jenis-jenis anggaran fleksibel: yang pertama, anggaran fleksibel dasar,
Yang kedua, anggaran fleksibel menengah, dan yang terakhir, anggaran fleksibel tingkat lanjut. Bab 11 mengenai akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management atau disebut TQM, di mana akuntansi pertanggungjawaban adalah bentuk akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban: yang pertama, struktur organisasi; yang kedua, anggaran; yang ketiga, pengelolaan biaya; yang keempat, sistem akuntansi biaya; dan yang terakhir, sistem pelaporan biaya. Selanjutnya adalah TQM, yang merupakan suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Karakteristik TQM adalah segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan operasional yang merupakan faktor penunjang yang dibutuhkan. Yang pertama, fokus pada pelanggan; yang kedua, observasi terhadap kualitas; yang ketiga, pendekatan ilmiah; yang keempat, komitmen jangka panjang; yang kelima, kerjasama tim; yang keenam, perbaikan secara berkesinambungan; yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan; yang kedelapan, kebebasan yang terkendali; yang kesembilan, kesatuan tujuan; dan yang kesepuluh adalah adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Bab 12 tentang investment center dan transfer pricing, di mana investment center atau pusat investasi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak atas profitabilitasnya terkait dengan basis investasi unit itu sendiri. Ada dua metode cara mengukur kinerja investasi pusat. Yang pertama, residual income atau pendapatan sisa. Yang kedua, economic value added atau nilai tambah ekonomi. Selanjutnya, transfer pricing atau ongkos transfer merupakan sejumlah harga di mana satu segmen organisasi menjual produk atau layanan ke segmen lain dari organisasi yang sama. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Yang kedua, menggelembungkan profit untuk memoles window dressing laporan keuangan. Bab 13 tentang hybrid costing atau operation costing, di mana hybrid costing atau biaya operasi diartikan sebagai gabungan antara karakteristik biaya pekerjaan dengan biaya operasi. Hybrid costing digunakan untuk perusahaan yang memiliki kebutuhan spesifik, seperti memproduksi barang yang memerlukan bahan baku yang berbeda tetapi proses costingnya sama. Konsep dasar proses costing: yang pertama, unit homogen yang melewati serangkaian proses serupa. Yang kedua, setiap unit di setiap proses menerima dosis biaya produksi yang sama. Yang ketiga, biaya produksi diakumulasikan oleh suatu proses untuk periode tertentu. Dan yang terakhir, biaya unit dihitung dengan membagi biaya departemen periode tersebut oleh output periode. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.